Dia bersihkan pekarangannya, orang di situ ada tiga rumah. Dikasih uang begitu, ada yang kasih 50.000, ada yang kasih 100. Nah, itu tambahannya gaji. Jadi itulah berkahnya, itu kerja itu berkahnya, itu namanya gaji rendah kita ikuti dengan sesuai dengan dasar nilainya tinggi dari Tuhan. Filosofi hidupku sederhana. Walaupun pekerjaan yang kulakoni hanya menghasilkan sedikit uang, yang penting uang itu halal. Istri dan anakku pun aku beri pedoman hidup serupa. Sebuah ajaran sederhana untuk menerima hidup apa adanya. Saya rasa kalau gaji dari Kota Mada saja tidak bisa. Saya sudah kupikir sedang mau dimakan, artinya kalau tanpa tambahan dari luar, misalnya pulang dari dinas begini, biasanya dia ambil lagi di luar, dia bersihkan pekarangannya, orang di situ ada tiga rumah. Dikasih uang begitu, ada yang kasih 50.000, ada yang kasih 100. Nah, itu tambahannya gajinya. Yang membuatku bangga, gajiku yang sedikit ternyata mampu menyekolahkan ketiga anakku. Bahkan ada yang telah lulus menjadi sarjana teknik. Saya pikir itu betul anak mau belajar, berarti saya orang berdosa. Saya bapak berdosa kalau saya tidak kasih lanjut. Karena itu keinginannya, mau lanjut. Apabila saya tantang pada keinginannya itu, berarti saya salah. Ya, saya salah. Istriku pernah turut membantu keuangan keluarga. Ia membuka warung kelontong di depan rumah. Rumah yang juga hanya pinjaman dari adik istriku. Namun tak bisa berlangsung lama. Barang-barang di warung istriku harus kami jual untuk biaya sekolah anakku. Anakku yang pertama, Sulaiha, telah lulus kuliah dari Universitas Negeri Makassar. Sekarang ia menyandang gelar sarjana teknik. Saat ini, anak sulungku sedang mencoba mendaftar menjadi pegawai negeri sipil. Namun ia belum diterima. Sulaiha kini menjadi pengajar honorer di sebuah sekolah swasta. Bayarannya tak seberapa, hanya Rp2.000 per jam. Tapi lumayanlah uang sebesar itu baginya. Anak kedua dan laki-laki satu-satunya, Sumardi, hanya bisa sampai lulus SMA. Sebenarnya ia sempat lulus sekolah kepolisian. Namun cita-citanya kandas karena tak mampu memberi uang tanda jadi sebagai polisi. Kami diminta menyediakan uang 20 juta rupiah. Bayangkan, dari mana kami bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Karena merasa putus asa tidak diterima, Sumardi bahkan lari dari rumah. Manado dipilihnya menjadi kota pelariannya. Waktu itu di situ saya berusaha betul, saya mau minta di kantor artinya pinjam, tapi barangkali juga orang di sana di kantor memikirkan bahwa berapa gajimu sehingga saya mau kasih. Kini Sumardi hanya bisa bekerja sebagai kuli bangunan. Pernah ajukan permintaan kembali sebagai tenaga kontrak di Dinas Kendaraan Kota, itu tidak diterima lagi. Jadi ya sudah cari sementara nganggur. Kebetulan ada om yang ngajak kerja bangunan, ya kerja bangunan aja daripada ada belanjaan mingguan. Saya kasih tahu begini Mbak ya, pekerjaan itu susah. Semakin hari semakin susah. Sumardi memang berjiwa dewasa. Sambil sekolah, ia juga ikut menjadi tukang sapu jalan sejak kelas 5 SD. Saat itu aku tidak melarangnya. Niatnya untuk membantu keuangan keluarga membuatku ternyuh. Niatnya begitu mulia dan membuatku semakin bangga. Sedangkan Suharni, anak ketigaku, saat ini kuliah di Universitas Negeri Makassar, baru semester 4.
Tetapi uang tetap jadi kendala. Kalau sampai tidak mendapatkan beasiswa, anak bungsuku ini terancam drop out kuliahnya. Selesai di perguruan tinggi satu masuk sekarang, dapat lagi. Anda tahu ini yang akan datang, saya kira kalau memang kira-kira tidak ada bantuan dari pemerintah, mungkin anak ini yang satu terhambat kira-kira. Saya betul-betul saya tidak mampu lagi. Meningkat dia punya pembayaran dalam per semester itu meningkat 350. 375. Ya, dengan walletnya tuh. Nah, jadi saya sudah memang suruh kasih tahu itu anunya di sana, dosen pembimbingnya, saya bilang kasih tahu saja langsung, mungkin barangkali ini semester ini yang semester 3 ini bapakku masih sanggup bayar waktu dia bayar semester 3. Tapi mungkin semester yang akan datang kalau tidak ada bantuan dari siapa-siapa, kira-kira saya berhenti, Pak. Dia kasih tahu memang dosen lebih dahulu. Kalau saya tidak bisa didapatkan beasiswa, kira-kira terhambat di sini sampai semester 3 saja. Suharni berencana cuti kuliah 1 atau 2 semester sambil bekerja untuk menabung biaya kuliah selanjutnya. Ya, segala cara dilakukan anak-anakku untuk mencapai cita-cita mereka. Aku dan istriku hanya bisa memberikan dorongan dan dukungan sepenuhnya. Tidak lebih.